semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Bruno Fernandes sambut hangat kembalinya Lisandro Martinez ke skuad MU. Kapten Manchester United Bruno Fernandes memberikan komentar terkait penampilan perdana Lisandro Martinez pasca pulih dari cedera parah yang membekapnya. Hasil memuaskan didapatkan oleh Manchester United pada lanjutan pertandingan pekan ke-13 Premier League musim ini. Pasalnya, saat mereka tandang ke markas Crystal Palace di Selhurst Park, Minggu 30 November malam WIB, The Red Devils berhasil meraih kemenangan dengan skor tipis 2-1. Pada laga tersebut, Palace sempat memimpin lebih dulu pada menit ke-36 melalui eksekusi penalti Jean-Philippe Mateta. Namun, pada babak kedua Setan Merah berhasil bangkit dan mencetak 2 gol sekaligus menyegel kemenangan mereka melalui aksi Joshua Zirkzee di menit ke-54 dan Mason Mount pada menit ke-63. Terlepas dari kemenangan tersebut, pertandingan ini memiliki makna yang sangat spesial bagi Lisandro Martinez. Bek asal Argentina tersebut untuk pertama kalinya sejak bulan Februari tampil bersama tim utama MU usai dinyatakan sepenuhnya pulih dari cedera. Pada laga ini, Martinez masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-82. Bruno Fernandes sendiri menyambut baik kembalinya Martinez dan meyakini kehadirannya bisa memperkuat lini pertahanan Setan Merah di sisa musim ini. Sangat penting untuk memilikinya kembali. Dia telah absen untuk waktu yang sangat lama, bahkan bagi dirinya sendiri sangat menyenangkan bisa kembali bersama tim dan merasakan sensasi bermain lagi, ujar Fernandes kepada MUTV. Kami tahu betapa sulitnya bagi dia harus absen tanpa bisa bermain untuk kami. Sekarang, dia sudah kembali dan menjadi satu opsi tambahan dengan kualitas yang luar biasa di dalam tim. Jadi, kami sangat senang dengan hal ini, pungkasnya. Masa depannya di Bernabeu abu-abu, Man United siapkan dana 1,9 triliun untuk bajak gelandang serba bisa Real Madrid ini. Manchester United kembali membuat kejutan besar di bursa transfer. Kali ini, nama Federico Valverde muncul sebagai target utama setelah masa depannya di Real Madrid disebut mulai kabur. Gelandang asal Uruguay itu dikabarkan terlibat perselisihan dengan pelatih Xabi Alonso, sehingga situasinya dipantau serius oleh banyak klub top Eropa. Spekulasi ini mencuat karena posisi Valverde di skuad Los Blancos tiba-tiba tidak lagi paten seperti sebelumnya. Ia dikenal sebagai salah satu pemain paling loyal dan serba bisa di tim, namun laporan dari Spanyol menyebut hubungannya dengan Alonso tidak sedang dalam kondisi ideal. Madrid memang tidak terbiasa melepas pemain kunci secara mudah, tetapi dinamika terbaru di ruang ganti membuat masa depan Valverde banyak dipertanyakan. Meski masih menjadi bagian penting skuad, sikap gelandang 26 tahun itu terhadap keputusan pelatih diyakini menjadi isu yang berkembang di balik layar. Disinilah Manchester United melihat peluang yang tidak ingin mereka lewatkan. MU, yang sedang berbenah besar di era Ruben Amorim, menilai Valverde sebagai figur ideal untuk menghidupkan kembali lini tengah mereka. Fleksibilitas, energi, dan mentalitasnya dianggap cocok dengan gaya permainan yang ingin dibangun Amorim, sehingga minat klub Inggris itu disebut semakin serius. Manchester United disebut siap mengerahkan kekuatan finansial mereka untuk menggait Federico Valverde dari Santiago Bernabeu. Laporan terbaru menyebut Setan Merah menyiapkan dana mendekati 1,9 triliun rupiah atau sekitar 87 juta pound sterling. Namun menurut laporan Mirror, angka tersebut masih kurang untuk meyakinkan manajemen Real Madrid. Media Inggris itu mengklaim Los Blancos diyakini mematok harga di kisaran 100 juta pound sterling. United dikabarkan tidak keberatan memenuhi permintaan tersebut asalkan Madrid membuka negosiasi. Meski begitu, tantangan terbesar justru meyakinkan Valverde untuk meninggalkan klub yang rutin tampil di Liga Champions. Hingga kini, Real Madrid disebut masih menutup pintu dengan rapat, tetapi tekanan bisa berubah jika hubungan internal sang gelandang memang memburuk. Dalam laporannya, Mirror menyebut bahwa hierarki baru MU melihat Valverde sebagai komponen kunci untuk perombakan lini tengah mereka karena fleksibilitas sang pemain. Sementara itu, harga tinggi yang disiapkan MU dianggap sebanding dengan kualitas dan pengalaman Valverde di level elit. Waduh, comeback Benjamin Sesko di MU bakal tertunda? Ada kabar buruk datang bagi Manchester United. Striker andalan mereka, Benjamin Sesko dikonfirmasi akan absen lebih lama dari perkiraan awal mereka. Sebelum jeda internasional November kemarin, Sesko terkena musibah. Striker timnas Slovenia itu mengalami cedera lutut saat bermain menghadapi Tottenham Hotspur.
Namun pihak Manchester United membeberkan bahwa cedera yang dialami Šeško tidak terlalu parah setelah melakukan pemeriksaan medis yang intensif. Kabar yang beredar menyebut ia sudah bisa comeback sebelum akhir tahun 2025 ini. Namun, baru-baru ini Amorim memberikan update seputar kondisi Šeško. Ia memastikan bahwa sang striker akan menepi lebih lama untuk memulihkan cedera tersebut. Kabar Šeško harus absen lebih lama dari skuad MU dikonfirmasi langsung oleh Ruben Amorim dalam konferensi persnya baru-baru ini. Sang pelatih menyebut bahwa Šeško butuh waktu ekstra agar dia bisa pulih sepenuhnya dari cedera lutut tersebut, sehingga ia bisa kembali ke skuad Setan Merah dengan kondisi yang prima. Benjamin Šeško butuh waktu lebih lama untuk kembali ke tim kami, ujar Amorim dalam konferensi persnya tersebut. Lebih lanjut, Amorim menjelaskan bahwa kondisi Šeško sebenarnya baik-baik saja. Cedera yang ia alami tidak kambuh atau memburuk seperti yang diduga orang-orang. Ia menyebut bahwa tim medis MU hanya ingin lebih berhati-hati dalam merawat cedera Šeško, sehingga mereka tidak mau buru-buru memainkannya di tim utama mereka jika Šeško belum sembuh betul dari cederanya. Tidak, Šeško, tidak mengalami cedera baru atau cedera lamanya kumat. Kami hanya berhati-hati dalam merawat cederanya tersebut, pungkas Amorim. Dengan cederanya Šeško, stok penyerang Manchester United saat ini cukup terbatas. Pasalnya, hanya tersisa Joshua Zirkzee yang berstatus sebagai penyerang tengah di skuad MU saat ini. Ruben Amorim juga bisa mencoba sejumlah opsi false nine, di mana Mason Mount dan Bruno Fernandes bisa diturunkan di posisi tersebut. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.